Makanya kemarin pelajaran ada ya, yang ditakutkan wali itu bukan kehilangan uang, kehilangan mati, enggak. Yang ditakutkan para wali kalau kehilangan Tuhan. Ini yang terbalik sekarang. Manusia rela kehilangan imannya, manusia rela kehilangan agamanya, manusia rela kehilangan Tuhannya, bahkan menjual agamanya. Yang penting kaya, keluar masuk Islam, menjual akidah. Wih, kan sekarang sangat banyak seperti itu. Nah, ini yang terbalik ini, dunia terbalik. Ada sinetronnya ya. Ini yang banyak umat yang kenyataannya sekarang banyak yang ucapannya dia beriman, saya taat, saya takwa, saya hamba Allah, tapi hatinya dalam materi takut nanti dulu harus belajar lebih giat ini. Kalau engkau sudah tidak takut kehilangan apapun, maka semua akan datang kepadamu. Itu loh maksudnya. Barang siapa di dalam hatinya tidak ada ditimbulkan keinginan untuk fastabihul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan kebenaran ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, artinya dia sudah dipalingkan dari Tuhan. Barang siapa setiap harinya dia cenderung aktivitasnya disibukkan dengan sesuatu hal yang pada ujung-ujungnya lupa kepada Tuhan, artinya dia sudah tidak disenangi Tuhan. Oleh sebab itu kita harusnya khawatir, kita seharusnya gelisah kalau setiap hari perbuatan kita ini jauh daripada ketaatan, jauh daripada selalu ingat kepada Tuhan, artinya kita sudah dibenci. Dan disitulah setiap malam kita harusnya istighfar. Istighfar sebagai adab yang pada hakikatnya sebetulnya kita pun tidak mempunyai daya upaya untuk meminta ampun, karena tidak ada ceritanya seorang jisim atau mayat itu beristighfar. Adabnya saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan engkau cabut hidayah ini ya Allah. Jangan engkau cabut ya Allah hidayah ini. Karena sangat berbahaya. Ketika hidayah sudah dicabut, maka disitulah kita harus bersiap-siap menerima, ya, apa itu? Trofi piala bergilir yang setiap masa selalu digilirkan kepada umat yang durhaka kepada Tuhan, yang dikatakan ialah azab. Azab apa? Azab ketika ditutup pintu hidayah hatinya, ditutup pintu hidayah telinganya, ditutup pintu hidayah penglihatannya untuk melihat kebenaran yang datang dari Tuhan. Hati-hati, hati-hati. Kita harus banyak merenung. Sehari ini tadi kita seperti apa? Kalau banyak lalainya, sholatnya banyak terabaikan, artinya kita sudah dikehendaki menjadi calon-calon penghuni api neraka, karena kita hidup hanya sekali, diberi kewajiban untuk ibadah, yang hakikat ibadah itu bisa dijalani dengan kita mengenal Tuhan.
Ya, kalau hidup sekali tidak kenal Tuhan, artinya Tuhan sudah memilih kita menjadi calon penghuni karena Al-Quran dan kekasihnya sudah diturunkan kepada umat, tetapi kita tidak mentaatinya, tetapi kita tidak meneladaninya. Sudah kita diperingatkan berkali-kali dengan Al-Quran, dengan sunnah-sunnah junjungan Nabi besar kita, ya, dengan hadis-hadis beliau, ya. Tapi kita melewatkan kesempatan yang begitu istimewa itu, yang pada ujungnya itu tadi. Oleh sebab itu betul bahwa hidayah ini datang, ya, yang berhak memberi hanya Allah. Betul, emang betul. Karena sebetulnya kita sudah diberi hidayah, tapi kita menyepelekan, kita menganggap remeh. Justru kita menganggap masalah dunia lebih besar daripada masalah akhirat. Ibadah saja kita jalani dengan penuh kesyirikan setiap hari tanpa kita ketahui. Ya, bukankah yang bersifat muhadas? Muhadas apa? Kemarin lawan arti dari khodim. Ya. Oleh sebab itu kalau muhadas kan kita sholat diharuskan berwudu. Iya, betul. Ketika kita ibadah masih melihat bahwa jasad kita yang beribadah, maka tidak ada keselamatan nanti kita di alam kubur. Oleh sebab itu pasti badan kita akan hancur, lebur, tinggal tulang belulang. Maka Islam dikatakan selamat. Artinya belum selamat kalau seperti ini. Bukankah begitu banyak manusia yang bermaksiat dalam ketaatan? Masya Allah. Taat nih nah, tapi dia nggak sadar bahwa ketaatannya itu di dalam maksiat. Kenapa? Karena merasa dia yang beribadah. Sengaja aku wudu. Masih mengakui bahwa dia yang mampu berwudu. Bukankah itu kesirikan yang luar biasa? Ya, ayo kita merenungi ini. Ini yang kita mulai dari awal nih, ya. Nanti kita perdalam dengan kajian-kajian selanjutnya. Ya, bukankah kita tidak mampu mengontrol gerak kita sendiri? Ada yang mampu mengontrol rasa kantuk? Tidak ada. Ada yang mampu mengontrol kesadaran untuk bangun sendiri? Tidak ada. Betul kan? Artinya kita ini sangat lemah. Kita tidak mempunyai daya upaya apapun sebetulnya. Kenapa kita sombong dengan Tuhan kita gitu loh. Maksudnya Tuhan tuh seperti itu loh. Jangan engkau ibadah itu sekarang, ketika engkau belajar menuju kepada Tuhan, jangan lagi mengharap pahala. Karena kita harus tahu diri. Ya, ibarat orang bekerja itu wajar. Kalau kita bekerja, kita mengharap gaji, wajar ya. Karena kita yang betul kah? Tapi kalau tidak bekerja mengharap gaji, kira-kira dikasih enggak? Enggak dikasih. Kira-kira malu enggak? Malu. Bukan karyawan kok minta, preman. Ya kan? Ini merampas hak karyawan berarti. Nah kita ya seperti itu, gitu loh. Kita zikir, kita wirid, kita sholawat. Loh siapa ini? Gitu loh. Di dalam zikir, ya, di dalam istighfar, di dalam sholawat, di dalam ibadah sholat, sholat zohir 5 waktu, ya, sholat batin, ya, ibadah Muhammad, sholatul daim, itu siapa? Bukankah Tuhan ingin melihatkan geraknya kepada kita?
bukan kita. Oleh sebab itu tidak boleh sombong gitu loh. Ilmu itu tidak akan menyampaikan kita kepada Tuhan. Hanya rasa yang sampai kepada Tuhan. Tapi untuk mengenali rasa, kita perlu berilmu. Maksudnya paham? Jangan kita menumpuk kitab. Kitabnya 3 lemari tapi tidak sampai kepada Tuhan, percuma. Gitu loh. Setelah berilmu, paham, tahu bahwa kita ini bertubuh syahadat asyhadu alla ilaha illallah, bahwa batin Muhammad yang dikatakan Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, zahir Muhammad yang dikatakan jasad batang tubuh yang dikatakan badan Adam. Ya, sudah ngerti, sudah paham. Artinya zahir batin kita ini dikatakan Allah, tapi jangan disebut. Kalau disebut muhadas hukumnya. Kalau sudah tahu berdiam aja. Jangan sampai ini yang sholat Allah. Jangan. Berane. Bicaranya orang Banjar tuh berane. Berdiam aja. Asal tahu. Ya. Tapi kalau di majelis wajib dijelaskan, wajib diungkapkan, wajib dijabarkan, karena duduknya di majelis. Keluar di majelis jangan disebut aku Allah. Jangan. Gugur, bersifat muhadas. Gak boleh. Karena kita hanya menyaksikan. Maka dikatakan bahwa Allah itu kan sifatnya laisa. Artinya laisa itu tidak bisa diserupakan. Apakah ruh bisa diserupakan? Tidak bisa. Dia keluar masuk menjadi napas pun juga laisa. Tetapi ada. Menjadi nyatanya kita bisa melihat. Nah, tajali sifat basornya tuh. Paham enggak ini? Jangan diakui. Paham enggak? Setiap hari kita maksiat loh. Bukan punya kita, kita pakai semau kita. Itu merampas hak Tuhan. Kita ini sedang berjalan menuju jalan Tuhan. Oleh sebab itu harus belajar mengikis yang namanya kekotoran. Paham gak ini? Tuhan ini ya mau menunjukkan dirinya melalui afal tadi apa? Perbuatan, lalu melalui sifat. Ya. Ketika kita mendengar, bukankah Tuhan menyatakan sifat samanya melalui telinga kita? Ya toh? Oleh sebab itu kalau ada kata-kata yang tidak enak, jangan dimasukkan hati. Sering saya katakan. Nanti rusak suasana hati kita. Rusak pikiran kita, rusak mental kita. Kalau ada kata-kata yang tidak baik, kita masukkan ke hati, dikeluarkan. Yang dimasukkan ke hati itu ilmu yang bermanfaat, yang bisa merubah akhlak budi pekerti kita menjadi seperti akhlak dan budi pekerti junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Islam ini rahmatan lil alamin? Bagaimana kita bisa menjadi rahmatan untuk umat, untuk sekitar kita? Badan kita aja tidak bisa kalau kita tidak mengenal Tuhan yang selalu membersamai kita ini loh. Nggak usah repot, mengenal Tuhan itu sangat mudah. Melalui tahap ini, kajian awal kita terangkan, yuk kita mengenal Tuhan melalui perbuatannya dulu, afalnya dulu, bahwa setiap gerak yang timbul melalui jasad ialah geraknya rohani. Betul kah? Karena apa? Tanpa napas tidak ada pergerakan. Oleh sebab itu kalau ingin mengetahui orang ini sudah meninggal atau tidak, kan yang pertama yang dilihat apa? Napasnya dulu. Setelah napas baru jantung. Karena dengan napas dia menggerakkan jantung. Walaupun sehat, segar, bugar, tapi kalau napas sudah lepas, jantung pun tidak akan berfungsi. Inilah yang mengatakan bahwa jangan engkau menuruti kesenangan jasad
badan jasmanimu. Jangan. Nanti kita akan masuk di dalam kemaksiatan. Kita harus sadar ini. Nanti kalau pulang, coba kita merenung yuk. Selama ini saya belajar nih, saya sudah merasakan kehadiran Tuhan belum sih? Nah, ayo belajar lagi. Dari awal, sudah merasakan apa belum? Kalau diterangkan sedetail ini belum merasakan Tuhan, banyak istighfar, ya, banyak belajar lagi, rajin ke majelis, rajin muzakarah sama gurunya. Ya, Tuhan ingin nampak, kita ini selalu bersamai Tuhan. Kalau seperti itu kita sudah paham, tidak mungkin kita lupa dengan Tuhan kita. Orang kalau tidak lupa dengan Tuhannya, akan terjaga amal ibadahnya. Kan sangat sederhana. Artinya ini memerlukan kesadaran bahwa tidak bisa ikan itu hidup di luar air. Paham? Tidak bisa manusia hidup di luar daripada kekuasaan rohaninya, napasnya. Ya. Oleh sebab itulah jangan sampai engkau lepas dengan ibadah. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.